Halo. Nah, sesuai dengan judul nih. Di video kali ini aku mau bahas part apa aja yang udah aku ganti di Satria ini. Oh ya. Ini motor keluaran tahun 2008. Bodi udah full aku ganti. Langsung aja kita mulai dari kaki-kaki belakang. Velgnya aku pakai BRT nih, depan belakang. Nah, ini BRT keluaran yang pertama nih. Ini BRT buat Honda Blade. Kalau ada yang nanya, bang, velgnya PNP nggak ke Satria? Ora, banyak penyesuaiannya. Kalau yang udah masang pasti tahu. Ban depan belakang MP27. Nah, ini tutup tromolnya udah diganti, pakai punya Karisma. Paha remnya pakai Bison, dia lebih panjang, agak pakem dikit. Terus untuk armnya aku pakai punya Delcavic. Jalurnya RCB. Terus shocknya ini standar, shocknya standar tapi udah ribbon. Nanti kita coba nih ribbonnya. Nah, kirian nih ngap. Gearnya aku pakai triple S plus rantainya 415 nih ukurannya. Terus untuk depannya itu 14, belakangnya 48. Ya, 48 nih. Terus kita lanjut ke footstep. Footstep aku pakai R15. Bracketnya custom. R15 V1 ya, V1. V1 apa V2 ya? V2 kayaknya. Ukuran giginya udah ganti nih, yang model langsung. Ini aku pakai punya KLX. Sebelah kanan sama baik sama yang kiri. Ini aku pakai tromol ya, mekanisnya kayak gini. Oh ya nih, buat kalian yang pakai footstep R15 terus pengen bisa dilipat, ini dipakein punya Scorpio nih. Kalau orinya R15 kan dia nggak bisa dilipat, dia balik lagi karena pakai per. Kalau ini bisa dilipat. Oke, kita pindah depan nih. Pelek ban sama, piringan cakramnya pakai PSM 300 mili, kalipernya Samurai, selang hel, bracket murahan. Apalagi ya? Oh ya nih, stabilizer shock depan KTC. Oke, kita lanjut ke bagian stang. Setang, rame banget dah. Setang ini kalian pasti udah tahu nih, stang pasaran, pakai punya RZR. Sorry nih, berisik, lagi ada proyek. Stang RZR, risernya pakai punya KLX 150. Nah, ini segitiganya atas bawah udah ganti ya, udah ganti pakai punya Satria injeksi. Monel apa itu, steering dampernya pakai Scarlett, bracketnya custom sendiri, handle coupling pakai R25, setelannya udah aku ganti pakai Bikers biar ada manisnya dikit. Terus buat master rem aku pakai KTC, tabung pisah. Hand gripnya pakai punya Smash nih, solusi murah tapi empuk. Smash dia nggak bolong ya, jadi rapi. Gas spontannya aku pakai yang murahan, merek modisnya murah tapi enak, enteng. Handguardnya ini Bikers juga, model apa ya, model gitu dah. Terus kita lanjut perkara perspeedoan. Nah, saklar dulu. Saklar ini pakai punya Yamaha Sabre apa, Sabre. Ini starter tapi udah nggak fungsi. Terus ini ada Commander CDI. Terus ini ada saklar, yang kiri ini buat latch control, yang kanan ini aku buat quick shifter. Ini kalau ngaktifin quick shifter dan dari sini. Speedo Koso nih, tapi KW ya. Covernya aku bikin sendiri, custom sendiri, dempul segala macem lah.
Nah, ini ada power outlet 12 volt nih buat kalian yang suka-suka touring nih. Ini juga motor touring dulu. Buat kalian yang suka touring, itu power outlet punya Aerox apa ya? Ya punya Yamaha Aerox Ori itu. Kalian tinggal beliin aja nih kepala charger buat mobil gitu. Bisa di situ. Jadi anti lobet-lobet klep. Terus kunci kontak udah Fufi ya. Fufi ini bagus sih. Bisa dipasang di FU karbu. Tapi ini segitiga-nya kan setia injeksi ya. Terus shock adjuster depannya, ini shock adjuster aku pakai punya Bipro. Terus voltmeter. Yang atas itu voltmeter, yang bawah itu suhu mesin, pakai punya Kuso. Coba kita hidupin dulu. Nah, yang atas itu aki tuh voltmeter, yang bawah suhu mesin. Ini kebetulan akinya lowbat nih. Oh ya, ngomong-ngomong ini motor udah total loss, jadi akinya agak-agak nih belum di charger. Yang atas suhu, yang bawah yang atas voltmeter, yang bawah suhu. Oke, kita lanjut ke mesin kali ya. Nah, kita kirian lagi nih. Nah, ini tadi suhunya apa sih, sensor suhunya ini aku pasang di baut oil cooler di sebelah kiri. Itu aku bor ke tukang bubut, itu murah, cuman 10.000. Lebih akurat dia bacanya. Buat kalian yang pasang temperatur suhu nih, bisa jadi tips nih, pasang di sini lebih akurat. Lanjut nih, untuk mesin sebelah kiri aja deh, kanannya belakangan. Ini mesin satu gelondong punya efek R. Nih kelihatan nih, rasionya kan beda kalau efek R sama FU. Ini udah efek R nih, satu gelondong udah efek R, tapi beberapa bagian udah aku up. Magnet, untuk magnet ini udah aku bubut. Magnetnya udah total loss, jadi udah nggak pakai spool. Terus setelan keteng, nah ini yang kelihatan banget nih. Setelan keteng aku pakai XTR, itu manual. Terus untuk bloknya, nih karena dia kelihatan nih, bloknya itu pakai punya BRT 66 keramik. Terus nah ini nih, ini sensor quick shifter. Itu kapan-kapan kita bahas tuh di video sebelumnya kan udah, yang kalau yang udah nonton tuh kelihatan tuh kita ngoper gigi nggak pakai kopling lagi. Kanan bre. Nah ini tadi ketinggalan kickstarternya punya Ninja R. Kita di sisi luarnya aja dulu dah. Ini punya Fufi, yang aslinya patah. Nah, pasti kalian udah nggak asing lah masalah perpatahan itu. Terus untuk stud couplingnya, paha stud coupling ini pakai punya Satria 2 tak. Dia lebih lebih fleksibel dibanding punya FU. Kabelnya pakai punya Supra Double X. Kita lanjut dalamnya. Crack as rasio masih standar punya efek R. Kopling, kampas kopling pakai RGR. Plat totalnya pakai punya TS. Terus per koplingnya ini pakai punya Smash. Dispressornya pakai punya GSX. Ya, punya GSX. Buat penyesuaian per Smash ke dispressor GSX itu ada perubahan dikit, harus dibubut. Bearing engine full set pakai Vaito S720 keramik. Pistonnya pakai BRT Forget 66. Klepnya pakai BRT juga. Innya 24, X-nya 22 karbon. Nokennya pakai BRT tipe T2. Per klep standar efek R. Manifold aku pakai SND. Manifold SND ini punya King, cuman aku sesuaiin dikit biar bisa kepasang di Satria. Terus karbunya pakai PWK 28 Surco. Emblemnya udah lepas, nggak Surco dah. Apalagi ya, busi pakai Breeze. Knalpot aku pakai CLD Monster 20 cm, sarangannya full. Lehernya lupa pakai apa dulu ya, lupa dah. Knalpot ini jangan kalian pakai harian, bacot abis. Nah ini nih yang bedain efek R sama FU.
FXR covernya itu lebih clean, dia nggak ada lubang pairnya. Yang kebanyakan anak-anak FU ditutup tuh ini. Ini kan dia lebih clean. Oke, ke pengapian. CDI motor ini aku pakai BRT IMAX 2 Super, BRT Super apa sih? BRT IMAX 2 Super. Ya. CDI ini ada quick shifternya, tapi ada tambahan modul lagi, seperti yang tadi aku bilang. Nanti kapan-kapan kita bahas deh untuk quick shifter itu. Coilnya di sini pakai YZ125. Nah, sekalian kita intip di bawah sini. Kayaknya rame bener dah. Ini ada filter bensin, ini filter bensin mobil. Dia lebih gede. Ini tips juga nih buat teman-teman nih. Kalau mau filter bensin murah dan kualitas bagus, pakai aja punya mobil. Ini oke punya nih, bagus nih. Udah lama nih, dari 2015 nih aku pakai. Terus di sebelahnya itu ada modul quick shifter. Kapan-kapan kita bahas juga. Terus ada tabung hawa bara-bara. Nah, ini pendingin tambahan ini. Kalau nyuci nggak perlu khawatir kemasukan air juga, lebih aman. Nah, di ujung sana itu ada modul rumble idle. Nah, rumble idle buatanku ini ya. Ini spesial nih, menarik nih. Ini nggak ada sangkut pautnya sama pengapian, jadi lebih aman, lebih safety. Kapan-kapan kita buat juga nih rumble idle nih. Nah, lanjut nih, spesialnya rumble idle ini nih. Rumble idle ini dia sensornya ada di gas. Jadi begitu gasnya dibuka, rumble idle-nya itu mati. Tapi begitu gasnya ditutup, rumble idle-nya aktif. Jadi nggak ada tuh drama-drama saat gas dibuka, tapi rumble-nya aktif gitu. Jadi gas tinggi dia kan jelek ya gitu. Nah, ini nih ada sensornya di sini. Nah, ini nanti kapan-kapan kita bahas nih. Ini marketing dulu nih. Nah, sekilas tentang load control. Jadi load control itu sebenarnya mapping yang limiternya itu udah dibatasin. Jadi mapping ini itu aktif kalau koplingnya itu ditarik. Nah, jadi gini. Contohnya, di sini aku pakai mapping normalnya itu mapping 40. Terus saat load control diaktifin, terus saat kita start kan tarik kopling, begitu kopling ditarik, dia mappingnya pindah ke mapping 1. Nah, mapping 1 ini itu limiternya udah dibatasin. Begitu kita start kan lepas kopling, mappingnya kembali ke mapping normal. Nah, jadi saat proses kopling ini lepas, itu ada efek berebetnya. Jadi efek kayak limiter. Jadi gitu dah. Ya, mungkin itu aja video kali ini. Buat kalian yang ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih udah menonton.